belanjaan. Oh, Coba ibu beli bedak. Nih ada sampah kan ini, coba lihat-lihat dulu tuh samping-sampingnya, rapiin dulu Ibu sama sama masyarakatnya. tuh, rapiin dulu duduknya. Udah rapi semuanya, udah siap buat belajar? Ya, Bu. Ya baik. Kita buka pelajaran dulu ya. Iya. Silakan. Ketua kelasnya di sini siapa? Septian ya? Iya, Bu. Septian, pimpin doanya. Baiklah, pada teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Sehat, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Hadir semua hari ini. Siapa sih Julia kan? Langsung Ibu ya Julia. Fatimah Farida, Hadir Ibu. Diana, Hadir Bu. Rizky, Hadir, Bu. Setia. Hadir, Bu. Ada lagi yang belum Ibu si Julia Ibu yang nggak hadir, ada acara keluarga biasa itu. Oh, ada acara keluarga. Kayaknya kakaknya nikahan. Oh, oke, baiklah. Apa? Alhamdulillah nih hadir semua, berarti yang nggak hadir satu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, semuanya pada hadir nih. Tumben anak ibu hari ini hadir semua kecuali Juliana. Biasanya kan itu pada bolong-bolong masuknya. Enggak, kita hadir dulu ya. Kita ngaji. Iya. Oh iya. Tapi kalau sebagian ada kan. Iya. Ikut. Kayak Musim sakit sekarang, Bu. Iya, makanya harus jaga-jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Kita mulai pelajarannya hari ini ya. Iya, Iya, Bu. Minggu lalu kita membahas mengenai apa coba kira-kira wirausaha kan? Iya, Bu. Iya kan? Iya, Bu, berusaha. Iya, wirausaha. Coba Ibu mau tanya pemahaman kalian tentang wirausaha. Masih ingat gak minggu lalu? Coba pengertian dari kewirausahaan itu apa? Masih ingat kan? Iya. Itu kayak Bu. Gimana? Itu wira itu berasal dari artinya pejuang, saya ingatnya Bu. Terus gagah, berani, wira itu. Iya, Terus kalau usaha itu artinya bekerja, berbuat sesuatu. Terus apa wirausaha? Berarti kalau misalnya wirausaha itu kemarin saya ingatnya itu artinya bentar Bu, saya ingatnya dulu. Orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru dan menentukan cara produksi. Itu. Oh iya, bagus. Ada yang mau menambahkan mungkin dari cowoknya Septian? Bu. Oh, saya mau menambahin lagi Bu. Tadi saya baru ingat. Yaitu ada lagi mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya Bu. Ya bagus. Benar apa yang dikatakan Farida, wirausaha itu tadi kan berasal dari kata wira dan usaha, artinya pejuang, orang yang mempunyai karakteristik tangguh. Kemudian dia bisa menciptakan sebuah produk baru serta mempunyai ide-ide yang kreatif. Oke, sekarang tadi kita mengenai pengertian wirausaha. Coba apa sih ciri-ciri dari kewirausahaan itu? Coba ada yang bisa ngejelasin. Minggu lalu kan kita pernah belajar mengenai itu. Sifat-sifat kewirausahaan. Saya Bu. Ya, silakan Diana. Sifat-sifat kewirausahaan itu percaya diri, Ya, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalitas atau keaslian, dan berorientasi pada masa depan. Ya, bagus. Benar apa yang dikatakan oleh Diana. Salah satu sifat dari kewirausahaan itu tadi apa? Berorientasi ke masa depan. Jadi dia itu selalu mengikuti tren-tren zaman yang lagi berkembang. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu membawakan sebuah media pembelajaran dalam bentuk gambar. Coba, ini gambar pertama. Ada yang tahu ini gambar apa?
Lukisan. Lukisan. Iya, benar. Lukisan ini ada pas bunga juga. Oh iya, saya mau jawab itu. Ini apa? Coba gambar yang ketiga. Itu alat Ada musik apa? bukan, Bu? Rumah adat ya. Itu Iya, Rumah ada adat. benar. Ini merupakan miniatur. Oh iya, Betul. ada miniaturnya. Ini apa coba? Ada yang bisa nebak? Hiasan dinding kan ya? Iya, benar, hiasan dinding. Nah, dengan kalian melihat gambar-gambar barusan, coba kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang bisa menebak? Coba. Seni Iya. budaya. Seni budaya, bagus tuh Septian. Ada lagi? Kerajinan yang Ya. terinspirasi dari seni budaya, kesenian dan kesenian. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Diana. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai wirausaha kerajinan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, tapi nanti pada pelaksanaannya Ibu akan menjadikan kalian menjadi 2 kelompok. Kemudian Ibu akan menggunakan model pembelajaran Think Fair Share. Ada yang tahu Think Fair Share? Kayak gimana modelnya? Tahu. Tidak tahu. Oke, nanti kita belajar menggunakan model Think Fair Share. Sekarang Ibu akan membahas mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ada yang tahu inspirasi budaya non-benda itu apa? Berarti adat gitu, Bu? Iya, bisa berkaitan dengan adat. Contohnya ya. Oke, benar-benar nggak ada yang tahu ini? Enggak, Bu. Ibu jelasin ya. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, di sini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama mengenai perencanaan usaha. Kemudian yang kedua tentang perancangan. Kemudian yang ketiga tentang perhitungan. Yang keempat tentang pemasaran. Dan yang terakhir tentang evaluasi. Nah, untuk pertemuan kali ini, karena ini ada banyak banget subbab yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas mengenai wirausaha kerajinan non-benda, yaitu mengenai perencanaan usaha dengan inspirasi budaya non-benda. Sebelumnya Ibu jelasin ya, apa sih inspirasi budaya non-benda itu? Inspirasi budaya non-benda adalah sebuah tradisi dari masyarakat Indonesia, yang mana kan Indonesia itu terdiri dari berbagai macam adat, kultur, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu budaya non-benda itu dibagi menjadi 2 inspirasi budaya. Yang pertama ada non-benda, kemudian yang kedua ada artefak atau objek. Nah, yang akan kita pelajari yang non-benda. Non-benda contohnya cerita rakyat, kemudian ada pantun, tari-tarian, dan lain sebagainya. Contohnya tari-tarian, coba ada yang bisa menyebutkan tari-tarian? Tari borang Dari dari mana tuh? Lamongan. Kayak gimana itu? Itunya pakai borang, Ibu. Gitu-gitu kan Oh. di Lamongan tuh khasnya ada nasi borang, Bu. Ya, itu. Jadi nanti maksudnya gini, dengan inspirasi budaya non-benda ini contohnya seperti tadi Faridah bilang, ada tari borang. Di sini Ibu mau ambil contoh misalkan tari
Jaipong misalkan. Nah, dengan tari-tarian Jaipong itu kita bisa mengambil sebuah inspirasi. Nah, bisa kita menjadikan sebuah kerajinan, baik itu contohnya misalkan dari tari Jaipong kita bisa membuat kerajinan itu dalam bentuk misalkan gantungan kunci, hiasan dinding, kemudian bisa aja poster dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh bentuk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ada yang tidak paham sampai sini? Mungkin ada yang mau bertanya? Paham semua? Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. Ibu akan bagi ya. Faridah, kamu berpasangan dengan ini, siapa namanya? Septian. Masih sama kakak kelas. Oke. Sekarang Rizky berpasangan sama Diana. Ayo cepetan. Nah, sekarang Ibu kasih kalian bahan buat diskusi. Untuk kelompok 1 Diana dan Rizky, silakan diskusikan mengenai sumber daya teknik dan ide kerajinan. Tentang perencanaan, maaf. Untuk kelompok 1 Diana dan Rizky, silakan diskusikan mengenai perencanaan produksi kerajinan. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan untuk Farida diskusikan mengenai sumber daya, teknik, dan ide kerajinan. Silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, Ibu tadi udah membagi kalian menjadi 2 kelompok kan? Ya, Bu. Silakan kalian berdiskusi. Tadi yang kelompok pertama mengenai apa? Perencanaan ya? Produksi kerajinan. Oke, mengenai busana benda. Dan kelompok kedua mengenai sumber daya, teknik, dan ide kerajinan. Oke, silakan. Diskusi, Ibu kasih waktu 5 menit. Ada kesulitan Diana? Nggak ada, Bu. Bagaimana? Ada kesulitan Farida? Sementara sih nggak ada sih, Bu ya. Ada ya. Tapi udah paham mengenai Iya, diskusi Bu. budaya Udah non-benda? Bu jawabannya. Bu. Udah dapat tinggal nambah dikit kan. Oh. Tadi non-benda itu apa? Non-benda itu Itu tarian gitu apa? Tarian, Kayak digantungan tarian, kunci gitu. rakyat. pokoknya yang sifatnya bukan benda. Iya kan? Iya. Iya kan Ibu ya? Iya, yang bukan benda istilahnya. Udah Bu. Udah. Oke, udah siap semuanya? Iya. Ya. Sekarang kelompok 1 presentasiin. Kelompok 1 siapa yang mau presentasiin? Siapa Diana? Aku, Bu. Yes. Apa Diana? Perencanaan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Proses perencanaan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan ide studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide tersebut kemudian dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap jual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Oke. Ada 4 poin. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok 1. Jawaban yang sangat jelas, kemudian singkat juga. Di sini kita ada pertanyaan mungkin dari kelompok kalian untuk kelompok 1. Enggak Bu, cukup minggu. Oke. Kita ambil kesimpulan ya. Dari apa yang didiskusikan oleh kelompok 1, kita dapat mengambil poin 4 poin penting. Yang pertama, dalam merencanakan produksi kerajinan itu tentang perencanaan ya tadi. Iya, Bu. Dan yang pertama yang harus dipahami itu mengenai sumber yang akan nanti kita buat. Kemudian cara pembuatan, kemudian nanti kalian petunjuk produksinya seperti apa, dan pemasaran yang keempat. Sampai sini paham? Lanjut ya diskusinya.
Ke kelompok 2, silakan kelompok 2 mengenai sumber daya teknik dan ide kerajinan. Silakan. Mau siapa yang mau itu? Saya dari hasil diskusi kita tentang sumber daya teknik dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, yaitu kegiatan tadi pertanyaannya jelaskan ya Ibu ya. Ya. Jadi yaitu kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Wirausaha kerajinan dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau dalam artian material, Ibu, terus keterampilan produksi, terus dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Kemudian ketika karya sudah jadi dapat dipasarkan di pasar, setelah itu kemampuan mengatur keuangan juga supaya bisnis kerajinan tetap berlangsung. Ya, bagus. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Ya, Nih, Ibu. mengenai perencanaan produksi kerajinan berarti berkaitan dengan 6M ya. 6M itu apa aja sih Bu? Tadi yang dijelaskan oleh Saudara Hoshim ada tentang material atau berkaitan dengan bahan baku, kemudian ada pasar, market, kemudian ada metode, kemudian ada mesin, alat yang digunakan, kemudian ada uang. Apa lagi ya? Ada yang bisa menambahkan? Material, market, method, mesin, money, sama apa lagi ya? Oh, faktor manusianya. Manusia. Oh iya Bu. Nah, jadi mengenai perencanaan itu berkaitan dengan 6M. Cara bahan bakunya nanti saudara misalkan mengambil sumbernya dari mana, seperti itu. Kemudian pemasarannya nanti seperti apa, metodenya, caranya dalam pembuatannya seperti apa, terus teknologinya, alatnya menggunakannya apa saja. Kemudian money, berarti modal dong, itu berkaitan dengan modalnya yang dikeluarkan, jumlahnya ada berapa, kemudian sumber daya manusianya yang membuatnya itu seperti apa. Sampai sini ada yang bisa maksudnya ada yang bisa ditanyakan? Ada yang belum paham? Ya Bu, Ya apa? itu Bu yang dimaksud dengan 6M itu apa Bu? 6M ini singkatan. 6M ini merupakan faktor produksi sayang. Nih, faktor produksi sekian. Faktor produksi itu ya ini 6M. Ini kan diawali hurufnya MM semua ya. Cuman ini dalam bahasa Inggris. Nah, ini merupakan faktor produksi yang nanti akan dibuat sebuah kerajinan. 6M ini namanya faktor produksi. Sudah paham? Ya Bu, paham Bu. Sampai sini udah paham semua mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda? Paham Bu. Diharapkan nantinya kalian dengan mempelajari wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ini, kalian bisa membuat sebuah kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, kemudian kalian bisa mempresentasikan hasil kerajinan kalian dan juga bisa memasarkannya kembali, kerajinan yang telah kalian buat, dan nantinya akhirnya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Siapa coba di sini yang ingin menjadi wirausaha? Ya Bu. Saya Kira-kira Pak Rida mau jadi wirausaha apa? Wirausahawan? kerajinan, harus kerajinan ya Bu? Iya, soalnya berkaitan dengan inspirasi budaya non benda. Saya mau bikin kerajinan buket bunga. Buket bunga. Iya, dari kain pandan Bu. Harus dari budaya ya Bu? Iya, harus dengan budaya lokal kita. Contohnya. Contohnya apa lagi coba? Dari cerita rakyat mungkin, dari pantun mungkin. Berarti saya mau ini jual lukisan nanti Bu. Saya kan pintar gambar. Lukisannya tentang tari-tarian nanti, atau tentang apa, ini panorama di Lamongan Bu, di kampung halaman saya. Bagus. Sekarang kita simpulkan aja ya materi kita. Nanti untuk poin ke perencanaan, perhitungan, pemasaran kita bahas di minggu depan ya.
Yang Soalnya ini aja kan kita bahas mengenai perencanaan aja sudah banyak. Jadi poin yang keempat poin ini kita bahas di minggu selanjutnya. Kita simpulkan, siapa coba yang ingin menyimpulkan, yang bisa menyimpulkan pertemuan kita dari awal sampai tadi hasil diskusi, siapa coba yang bisa menyimpulkan? Diana? Faida? Menyimpulkan sedikit mungkin. Itu berarti kegiatan jadi usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-Banda itu kegiatan wirausaha yang berasalkan dari budaya lokal. Iya. Ya, oke, kita simpulkan sama-sama ya, benar apa kata Faida. Jadi kerajinan dengan inspirasi budaya non-Banda ini merupakan kerajinan yang diambil dari budaya lokal khas Indonesia. Contohnya seperti tari-tarian, pantun, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perencanaannya ini, dalam perencanaan produksinya ini kita menggunakan 6M yang terdiri dari material, market, method, mesin, money, dan man. Kemudian untuk sumber daya dan tekniknya kita ada 4 mengenai yang harus diperhatikan. Yang pertama sumber daya, ide yang akan kita ambil, jangan asal-asalan. Kemudian cara pembuatannya itu seperti apa, kemudian petunjuk produksinya, misalkan cara-caranya seperti step by stepnya seperti apa, kemudian cara pemasarannya. Jadi nanti kerajinan kalian yang sudah kalian buat dipasarkannya itu caranya seperti apa, mau ke pasar modern kah atau ke pasar tradisional kah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai perancangan, perhitungan, pemasaran, dan evaluasi ya. Di sini Ibu akan ngasih kalian tugas untuk kelompok 1 minggu depan kalian bawa hasil kerajinan dalam bentuk cerita rakyat ya. Kemudian untuk Panda kelompok 2 Septian dan Panda, kalian bawa bentuk kerajinan dalam bentuk tari-tarian, yaitu Inspirasinya dari tarian. iya, dari tari-tarian. Kalau ini dari cerita rakyat. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan kali ini. Oh iya, Ibu harapkan kalian dengan mempelajari materi ini, kalian suatu saat bisa menjadi wirausahaan yang sukses. Amin. Kita akhiri ya. Silakan Septian tutup. Baiklah teman-teman, kita akhiri pelajaran pada siang hari ini.